Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Agus Indro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari sistem pelumasan pada mobil. Sistem pelumasan itu berguna untuk memberikan pelumas ataupun supaya ketika bagian-bagian yang bergesekan itu tidak aus atau terkikis ya. Karena kalau dia tidak dilumasi atau terus bergesekan, maka akan terjadi pengikisan dan suhunya akan menjadi panas. Kalian bayangkan kalau ada tangan kalian gosok-gosokkan ke sini terus, maka otomatis tangan ini akan menjadi panas. Beda ceritanya kalau kalian kasih air sambil digosok-gosokkan, itu tidak akan panas dan tetap dingin ya. Itu fungsinya dari oli atau pelumas. Nah, langsung saja kita mulai dari yang paling bawah dulu, bagaimana oli itu keluar. Nah, sekarang pada bagian bawah ini ada oil pan atau tempat untuk penampungan olinya. Nah, setelah ditampung di sini, maka floating oil intake ini akan menyedot, bisa naik turun ya, ini kalau naik ke atas, kalau turun ke bawah, sesuai dengan tinggi olinya. Nah, menyedot, kemudian dari floating oil intake ini masuk ke oil pump. Karena tekanannya itu rendah, maka otomatis olinya itu tersedot. Setelah itu, oli mengalir ke arah kanan ini menuju ke oil filter. Nah, oil filter ini biasanya yang diganti pada saat kita penggantian oli. Biasanya itu jaraknya 30.000 sampai 50.000 ya untuk oil filter ini sendiri. Nah, setelah dari oil filter, ketika tekanan ataupun putaran mesinnya itu masih rendah, maka oil gauge ini masih menutup. Jadi otomatis olinya itu tidak mengalir ke sini. Di sini ya. Ini saluran ini tersumbat hanya dari atas saja ke bawah. Saluran sini, saluran yang ke sini ya, ini masih tertutup ketika tekanannya masih rendah. Nah, ini mengalir dari atas. Nah, saat sudah ke oil filter disaring, maka oli ini mengalir ke bagian sini. Nah, ini ada simbol cipratan ya, ciprat. Nah, ini maksudnya itu adalah olinya itu disemburkan ke bagian crankshaft atau poros engkol. Nah, ini crankshaftnya. Ke sini, kemudian sini ya, ke sini, kemudian ke sini, ke sini, dan lain sebagainya. Nah, ke sini juga, ke sini, ke sini. Nah, ketika sudah mengenai ini semua, otomatis ini olinya akan jatuh ke bawah. Nah, setelah itu ini lanjut lagi ke sini, arah panahnya ini lanjut ke bagian oil galeri ataupun ini bagian timing gear ya. Ini menggunakan gear bukan timing chain, ini salah namanya, ini videonya bikin gambarnya salah. Timing gear tensioner. Nah, di sini menggunakan gear ya untuk melumasi bagian gear supaya tidak aus. Nah, dari sini tadi ini juga ke sini bagian porosnya ataupun ini adalah bang crankshaft ini noken as atau camshaft ya. Camshaftnya ini bagian camshaft, di bearing-bearingnya ini dikasih oli, di sini juga dikasih oli. Nah, ini namanya camshaft, ini harus diberikan oli. Setelah itu kita lanjut ke atas. Nah, atas ini apa? Bagian push rodnya, kemudian di sini ada katupnya atau valve, kemudian rocker arm di sini juga. Ini rocker armnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada tepetnya di sini ya untuk ke bawah. Dan bagian springnya juga dikasih oli atau pegasnya. Nah, di sini juga dikasih oli. Setiap katup-katupnya ini dikasih oli. Setelah itu di bagian cylinder head-nya juga diberikan oli, tapi biasanya kalau cylinder head itu disemprotkan ke arah sini ya, ke arah ini supaya tetap. Ketika sudah mencapai ke atas, maka otomatis ini ketika tekanannya sudah melebihi batas, otomatis ini katup ini akan mengalir ke sini, kemudian ke bawah. Nah, ke bawah lagi, kemudian balik lagi ke bak. Itu alirannya ya. Kita ulangi lagi alirannya itu
bagaimana kita awalnya dari sini, oli masuk ke pompa, kemudian masuk ke filter, kemudian dibagi ke sini, di sini kalau tekanannya sudah putarannya sudah tinggi, ini bisa ke sini terbuka, kemudian ini ke bawah terbuka juga mengalir ke bawah untuk menghindari oli-oli tekanan yang berlebihan atau tekanan yang terlalu tinggi. Nah, setelah ini terbuka, maka otomatis disalurkan ke sini, semua masuk dan disalurkan ke atas. Itu kira-kira gambaran dari aliran oli mengalir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Silahkan ditanyakan ke kolom komentar apabila belum ada ataupun ada pertanyaan yang belum jelas, ada bagian yang belum jelas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.